semua, perkenalkan nama saya Devi Fitriani dari tim KKN Universitas Pelita Bangsa ingin memperkenalkan tempat budidaya maggot di Desa Mekar Mukti. Yuk sama-sama ikut. Baik, ini dia tempat budidaya maggot. Yuk, kita masuk. Selanjutnya kita akan ke tempat budidaya lalat. Nah, ini dia tempat budidaya lalat. Penjelasan siklus hidup BSF. Ini BSF ini kalau sudah menjadi lalat, dia itu tidak makan selama 7-14 hari. Itu nanti kalau udah 7-14 hari itu dia masa perkawinan. Perkawinannya itu 2-3 hari betina. Nanti kalau sudah kawin itu yang pejantannya itu mati. Nanti yang ceweknya itu nanti baru bertelur. Setelah 2-3 hari menjadi sudah bertelur menjadi telur BSF. Telurnya itu satu lalat itu menghasilkan 500-900 telur. Nanti menetasnya itu 3-4 hari. Nanti kita ambil dari kayu okis, namanya kayu okis ya. Itu baru diambil nanti ditaruh ke sebelah sono kandang itu. Nah, nanti bayi larva ini hari pertama ukuran masih 1 mili. Ukuran larvanya tuh hari pertama masih 1 mili, tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, ini yang larva dewasa itu usianya sampai 18 hari. Dari telur menetas itu dewasa bisa dipanen itu 1-18 hari. Tapi umumnya kita panen itu 1-14 hari itu sudah panen ya. Karena tergantung kita ngasih makannya. Kalau kita ngasih makannya full karbohidrat, nasi dan daging itu hasilnya besar-besar. Tapi kalau cuma ngasih makannya pagi aja tapi tidak, itu nanti tetap kecil-kecil, nggak bisa dipanen. 14 hari itu tidak jadi panen. Jadi kita panennya itu sebenarnya tergantung kita ngasih makannya ya. Nah, sesudah 18-21 hari nanti pindah menjadi prepupa, warnanya akan berubah menjadi agak coklat. Nanti kalau udah coklat itu lama-lama kalau sudah itu menjadi hitam, larva itu bisa mencari tempat untuk dia memindahkan diri dia. Kalau dia sudah tua dari yang maggot-maggot yang lain, dia ada naikan tanjakan itu yang seperti yang di biopon itu, dia menanjak, dia memisahkan diri kalau yang sudah tua. Nah, nanti pindah lagi ke pupa. Kalau pupa itu dia sudah tidak bergerak sama sekali. Kalau yang prepupa ini dia masih kadang butuh air disemprot-semprot sedikit. Tapi kalau sudah pupa dia tidak bergerak. Nanti dia 7 hari sampai 1 bulan itu baru akan menetas menjadi lalat. Dan siklusnya seperti itu ya. Nanti kita ke lalat. Nah, ini itu namanya prepupa yang usianya sudah lebih dari 18 hari, 21 hari ke atas ya. Ini sudah diam, tinggal menunggu penetasannya menjadi lalat seperti ini. Ini lalat kawin ini seperti ini. Kalau mau lihat itunya tuh. Ini lalat kawin ya. Nah, ini yang sudah meninggal ini, yang sudah menetas, yang sudah bertelur dan sudah kawin. Yang pejantannya sudah kawin kan meninggal, mati juga. Kalau yang ceweknya kalau sudah
bertelur baru mati. Ini contoh telur yang sudah telur ini ada telur dari betinanya. Telur dari betinanya seperti ini. Ini pengambilannya harusnya setiap hari. Cuman kan kalau masih sedikit itu kan cuman dapat berapa gram gitu ya. Jadi kita pengambilannya 3 hari. Nah, 3 hari itu nanti hari keempat itu sudah menetas. Nih, kalau sudah diambil telurnya, nanti di bagian itu kita tetaskan. Contoh yang sudah diambil ya telurnya ya. Ini contoh pengambilan telur yang sudah ditaruh dikasih ini namanya dedek. Dedek yang sudah dicairkan menjadi bubur untuk seandainya ini telurnya sudah menetas, itu nanti langsung dia ke bawah. Nah, itu udah langsung ada makanannya. Ini usia ini besok sudah menetas ini seperti ini. Nanti kalau udah berubah coklat, ini menetas. Ini telur yang baru pengambilan kemarin ya. Ini nanti saya kasih ini yang sudah menetas contohnya. Nih, ini sudah menetas. Nih contohnya. Ini kalau sudah menetas, dia ini udah ringan, enteng ya, nggak ada isinya. Ini jadi seperti ini. Ini usia 2 hari ini. Usia 2 hari, nanti dipindahinnya kalau udah usia 8 hari. Ini contohnya seperti ini. Nih, ini 8 hari seperti ini ya. Nih. Ini 8 hari. Tapi seperti ini bisa ditaruh di biopon, tapi juga nanti juga bisa. Lah yang ini yang sudah bisa ditaruh di biopon. Nah, nih kita masukkan ke sana ya, buat contoh ya. Satu biopon pengisiannya, kalau ini ukuran kecil biasanya 10 sampai 15 gram. Tidak banyak. Habis ditaruh begini, nanti dikasih makan. Makanannya tuh bebas, nasi, buah-buahan bisa. Nanti karena ini kalau masih ada ya, nanti biasanya dikasih makanannya, nanti biar nanti pas itu lagi kita cari makanannya buat itu ya, bersihin ini.
Hmm. Karena usia masih kecil, makanannya yang lembut. Ini contoh makanan yang lembutnya. Ini pakai namanya gilingan. Makanan yang sudah digiling. Jadi dia nggak kasar, dia lembut karena masih kecil. Semuanya itu yang nggak ada contoh. Nanti nunggu Pak SBY ya, yang itu contoh apa namanya? Ini yang kayaknya kemarin baru diambil. Ini usia 11 hari, 12 hari ini. Yang itu yang sekarang, nah ini bisa dipanen. Usia segini tuh udah bisa dipanen. Udah ukuran besar, sudah bisa dipanen. Saya tunjukin yang prepupa ya. Nih, ini prepupa. Ini usia udah 20 hari ke atas. Nih, warnanya kan dia pindah tuh di shoot, Mbak. Nih, yang coklat kan pindah ke atas kan? Tuh. Nih, dia pindah sendiri. Kalau sudah mau mendekatin prepupa dia pindah. Nih, jadinya ngumpul di sini. Nanti tinggal kita pindahin ke tempat lalat. Ini semua tuh prepupa nih. Nanti mau lihat bagian penyaringan pembelian nggak nanti? Ini contoh yang udah disangkre itu begini nih. Nanti kalau mau nyangkre, kalau mau pesen dari sekarang 2 hari paling nyampe. Ini jenis-jenis magotnya ada apa aja yang udah disangre, yang udah ini yang udah disangre. Ini namanya dry maggot. Ini tepung maggot. Ini tepung maggot. Yang ini? Ini kaskot tapi dari prepupa. Nah, ini kaskot dari prepupa, ini kaskot dari lalat. Semua bisa dimanfaatin. Nah, itu kaskot yang itu kaskot yang siap jual. Ini cara pembuat ini yang kaskot belum dibungkus, udah disaring tapi kan nggak safety nanti kalau begini. Ini dry maggot. Dry maggot itu untuk pakan burung sama arwana. Tapi dry maggot ini juga bisa dibikin maggot granul atau tepung maggot. Tepung maggot itu nanti di blender. Nah, hasil ini berapa kilo cuman jadi segini tuh, hampir 3 kilo, 2 kilo itu cuman jadi segini untuk tepung granulnya. Sebenarnya ada satu lagi minyak maggot, cuman kita contohnya nggak ada, kemarin dipinjem tak siapa nggak tahu apa, kita kemarin dikasih sih minyak maggot. Soalnya minyak maggot itu dari berapa kilo maggot kering itu cuman jadi sedikit lah, nggak berapa mili gitu, nggak banyak. Ini soalnya kalau nanti mesinnya udah datang bisa ada contohnya, belum datang mesinnya.
Kita sudah bikin sih itu buat itunya, minyak magotnya. Ini contoh itu yang ini yang pre-pupa nih, pupa ini, yang pupa BSF. Yang mana? Yang bawah yang ini. Yang ini Dremagot. Mau itu apa harus pakai itu dulu kali ya pembuatannya? Enggak? Pembuatan diajak pun maksudnya belum ada ya? Iya belum ada ya. Ya ini tuh sama, ini sama ini sama. Ini cuman pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Inggris. Sama. Iya sama. Ini tuh dari ini yang sudah dikeringin, baru digiling menjadi ini. Nah ini digiling ini nanti yang keluar ini digiling keluarnya itu dua dari tepung sama minyak. Mesinnya khusus, tidak semua mesin enggak cuman mesin digiling doang, dia mesinnya khusus. Yang kanan keluar tepung magotnya, nanti yang di tengah-tengah dia keluar minyak magotnya. Minyak magotnya itu bagus buat apa? Buat kosmetik kalau sebenarnya mah dipakai buat kosmetik. Itu harus ya mulai aktif itu Januari 2025. Sebenarnya ini bukan usaha. Ini itu kita memperhati sampah lah intinya, kita membantu pemerintah untuk meringankan beban pemerintah supaya sampah yang organik itu tidak sampai ke TPA gitu ya. Jadi kita memanfaatkan sampah masyarakat untuk diambil untuk makan maggot. Jadi yang terkirim sampah ke TPA itu cuman benar-benar sampah plastik. Oh ya, bahan-bahannya. Contohnya itu ya nasi, sayur, sisa sayur masak perumahan ibu-ibu, terus makanan yang tidak, yang intinya itu yang tidak dimakan sama maggot itu yang kasar, yang keras, kayak kulit telur, tulang, terus kulit apa tuh salak itu nggak bisa. Tapi kalau salaknya buah-buahan yang lain itu bisa. Tapi kalau yang masih keras itu kita giling dulu. Tiga 38 hari. Kita dalam per bulan kita pernah menghasilkan maggot 200 kilo pernah sebulan ya kan. Kalau dulu kalau sekarang mah udah lebih sih, 340 pernah sih kita kan. Kita menghasilkannya banyak, tapi kadang mulai bulan ini kan penjualan kita lagi kurang karena udah ada setoran yang dari Bekasi itu udah pada bikin, maksudnya udah pada banyak yang bikin maggot, peternak maggot. Itu buat itu yang orang mencari buat makan lele, buat orang mancing, buat makan ayam, bikin pelet, ada yang bisa buat bikin pelet. Belum. Kita cuman usaha itu cuman ibaratnya menyelesaikan sampah, tidak nyampe ke TPA gitu. Kan satu RW kita sudah sampahnya sudah lari ke sini semua ya, sampah
organiknya ya, kita udah kesini semua, alhamdulillahnya. Hmm. Oh, sangat pengaruh karena testimoni dari masyarakat itu semenjak diambil sampah organiknya itu tidak ada di tempat tong sampah itu, tidak ada belatung dan tidak bau. Banyak tikus yang biasa itu, yang sampah yang diambil untuk ke TPA itu cuman ibaratnya plastik-plastik, kardus, apa plastik, apa botol-botol kayak gitulah, intinya udah yang organik sudah terserap ke sini. Ya, kendalanya kadang kita tidak ada orang yang tenaganya itu tidak ada karena kita tidak dibayar ya. Kita itu tidak dibayar, kita itu cuman namanya royalitas lah. Apa biar kita membantu RT RW biar sampah kita itu tetap terjaga ke sini, karena kita kalau tidak ada yang mengambil itu sampah tetap dibuang ke itu, ke TPA. Kita yang kita sendiri yang ngambil ke masyarakat, langsung ke mana, ke RT, ke perumahan, tapi baru bisanya ke perumahan ya, maksudnya kalau keluarga yang bukan perumahan belum, kayaknya belum, karena tidak mudah ya kita itu, apa ya, orang itu menyadarkan orang kebutuhan sampah itu tidak dibuang di TPA itu tidak mudah, susah. Nah, orang tidak mau memilah, intinya tuh orang tidak mau memilah, tapi alhamdulillah yang warga perumahan itu sudah mau memilah. Oh, ini sampah untuk maggot, oh ini sampah yang dibuang ke tong sampah gitu. Kan apa bisa untuk hewan Ya. gigi dari maggot sendiri. Ya, testimoninya yang dari orang-orang yang sudah memelihara maggot itu, kalau pakai contoh, kalau dikasih makan ayam, usia penjualannya itu lebih cepat. Seandainya biasa ayam itu 23 hari atau 25 hari, kalau dikasih pakan maggot itu walaupun nggak pure maggot, maksudnya dicampur ke pakai dijadikan pelet sama pur, jadi pur itu 18 hari sudah bisa panen untuk ukuran ayam jual. Terus kalau untuk lele, lele itu kalau dikasih makan maggot dia lebih garing kalau digoreng itu, terus lebih sekel, kalau orang Jawa apa ya bahasanya Jawa itunya, sekel itu kenceng gitu, tidak bau tanah. Untuk kue maggot itu sendiri, kalau untuk dari maggot sendiri itu apa bisa dikonsumsi orang manusia? Ya sebenarnya nggak bisa, cuman orang itu kadang kalau orang yang datang itu mau merasakan itu, rasanya itu seperti kacang, persis banget seperti kacang. Kalau mau nyobain silakan. Tidak bisa. Soalnya orang kebanyakan kalau dimakan masih cicik ya, masih belum bisa. Nah, maggot dan lalat maggot itu dia itu bebas bakteri sebenarnya. Tidak seperti belatung ya, belatung itu kan menghasilkan bakteri. Kalau maggot ini tidak, dia bebas bakteri. Nah, itu dia tadi budidaya maggot dari awal sampai akhir. Tidak sesulit yang dibayangkan kan? Kalau emang kamu ingin membudidaya maggot, yuk sama-sama kita explore. Cukup sekian, terima kasih. Bye.